Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya banyak-banyak minta maaf ketika saya membahas tentang bagaimana sebaiknya orang tua berkomunikasi dengan anak. Ketika saya membahas bagaimana kemudian seorang ayah harus memiliki seorang anak. Jangan sampai seorang ayah yang punya anak nggak merasa memiliki anaknya karena nggak pernah bicara. Ketika saya bicara tentang bagaimana seorang anak merasa memiliki ibunya, karena bisa diajak ngomong, diajak curhat, diajak ketawa, diajak menangis, diajak cerita. Tapi si anak tidak pernah mendapatkan ibunya, karena ayah dan ibunya sibuk terus kemana-mana. Lalu saya mengajarkan lewat layar kaca, sebaiknya Anda mencontoh Rasulullah, mencontoh para sahabat, mencontoh para nabi, ketika mereka semua meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Pada saat itu, pemirsa yang belum punya anak keturunan menangis. Ustadz, saya tersentuh dengan tayangan Ustadz. Ketika saya tidak punya anak keturunan, saya melihat, saya membayangkan, ya Ustadz, saya membayangkan saya makan gak sendiri, saya bersama anak saya, lalu saya nyuapin anak saya. Saya membaca Twitter Anda semua di @yusuf_mansur dan di wisata@antv, punya email @yahoo.com. Saya bicara komentar Anda semua dan saya pun ikut menangis. Karena memang bahagia sekali ya ketika mandiin anak, nyuapin anak. Saya kan suka share tuh gambar di Twitter ya, di @yusuf_mansur. Betapa saya bahagia sekali ketika pulang, misalkan kayak sekarang nih, saya pulang kemudian saya menggendong anak saya di pagi hari bermandikan matahari, saya memeluk Aisyah lalu kemudian membaca Waqiah, atau saya kemudian menggemblok si Abang Kun, menggemblok si Hafiz ke pesantren untuk duduk ikut berjamaah bersama para santri. Saya membayangkan Anda yang tidak punya anak keturunan. InsyaAllah kita akan selipkan di pagi hari ini doa supaya Anda semua pemirsa bisa memiliki anak keturunan. Langsung juga disahabat mereka-mereka atau Anda semua yang tidak punya jodoh. Mudah-mudahan kita akan belajar bagaimana doa untuk menghadirkan saudara-saudara semua punya jodoh. Tapi baik, sebelum kita memulai, kita akan mendengarkan tasmi' Quran dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah yarhamuna, Allah merahmati kita semua dengan sama-sama mendengar suara dari seorang yang hafal Quran, punya 8 saudara yang lain yang juga hafal Quran, dan dia ayahnya pun hafal Quran, menjadi imam di semua masjid, di banyak masjid di Jeddah, di Makkah dan di Madinah. Silakan kita sama-sama mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق الله العظيم. Ya Rabbi, indah sekali rasanya saat-saat hamba menggendong dan menggandeng kedua anak-anak hamba menuju masjid-Mu ya Allah. As-salatu wassalamu alaik. Saya berdoa pemirsa, mudah-mudahan betul-betul pemirsa semua bisa mendapatkan anak keturunan yang saleh lagi saleha juga, dan insya Allah pemirsa juga mendapatkan jodoh yang saleh atau saleha. Saran saya sebaiknya sekarang tukar sedekah Anda dengan kehadiran anak atau jodoh yang Anda cintai. Misalkan Anda punya mobil AP begitu ya,
sedekahkan sudah ke Allah SWT. Anda punya kontrakan, Anda punya ruko, Anda punya gaji terbaik, Anda punya tabungan, bismillah, bismillah, Anda kasih ke Allah. Lalu kemudian Anda geber dengan doa-doa supaya Allah kemudian kasih Anda anak keturunan dan jodoh. Tapi kita hari ini akan membahas tentang 3 investasi yang mengagumkan. 3 investasi yang mengagumkan, kesempatan dari Allah buat kita yang ada masa beramal soleh. Kita kan ada masa nih beramal soleh, yakni punya masa batas adalah tatkala kita kemudian menghadap Allah, berhenti sudah kita punya amal. Tapi ternyata kita tidak berhenti. Allah menyediakan jalan-jalan lain, yakni apa yang sudah saya tulis untuk Anda semua pemirsa sahabat wisata TNTP. Yuk kita sama-sama lihat. Ini dia. Ini dia pemirsa, ini 3 investasi yang bisa kemudian saudara-saudara semua persiapkan tatkala saudara sekarang ini masih hidup. Coba ya pemirsa, ya, coba saudara tangannya gini, coba. Ya, semua tangannya begini. Oke, taruh di depan mulut ya. Kemudian saudara tiup. Coba saudara tiup. Sudah? Ada yang terasa hangat, ya, ada yang terasa dingin. Coba cium. Bau kan? Habis sobol lagi nyium-nyium begini. Tapi itu tandanya ente masih hidup. Ya, kalau ente masih bisa beginiin tangan, bahkan ente masih sehat, betul nggak? Coba ente jalan gini, coba. Ayo bangun, coba. Bangun dari kursi Anda, bangun, ya. Coba gini, coba. Nah, ketika Anda bisa jalan, Anda namanya masih hidup dan juga masih sehat. Nah, ketika Anda masih hidup dan masih sehat, Anda bisa melakukan yang 3 ini. Ini sih sebenarnya semua orang udah tahu deh, sedekahun jariyah, ya. Ya, ini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, ini ilmu. Ini ilmu. Oke. Nah, ini dia anak soleh nih. Semuanya ini bisa saudara persiapkan tatkala saudara masih hidup. Anda mau mati tapi menyiapkan warisan buat anak Anda. Itu belum sedekah jariyah. Walaupun kalau niatnya karena Allah ya, saya menyiapkan buat anak-anak saya Ustaz, bukan buatnya anak saya tidak akan susah. Nggak, ini semata-mata supaya saya menjalankan kewajiban saya sebagai ayah. Bagus, itu masih masuk, niatnya masih lillahi ta'ala. Ustaz, saya nyiapin deposito buat anak saya supaya nanti kalau saya meninggal dunia, bagus. Tapi tetap jangan melupakan sedekah jariyah buat Anda sendiri ketika Anda nanti wafat. Iya, kalau anak ente pada ingat sama ente, oh masih hidup aja anak pada lupa, betul nggak? Masih hidup anak udah pada lupa sama orang tua. Abis salam pergi aja deh, nggak doain kita sebagai orang tuanya, betul nggak? Coba dah rasain. Bagaimana lagi kita udah mati ntar, boro-boro nengokin kuburan kita kali. Ingat nama kita juga udah nggak inget. Ada orang yang ngisi formulir nama orang tua kandung. Siapa ya? Parah tuh. Parah banget tuh. Nih, ini sedekah jariyah nih. Ente mesti nyiapin buat diri ente. Takutnya bukan apa-apa kalau ente punya anak soleh. Anaknya masih bisa ngalirin kebaikan buat ente. Tapi kalau ente punya anak bejat, aduh, Masya Allah, anak Anda berzina, aduh, Anda udah tenang-tenang di alam kubur, dapat tuh Pak dosanya zina. Nih, sedekah jariyah ente kudu siapin nih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa juga kalau ente bodoh, ente bisa bentuk yang namanya majelis ilmu. Majelis ilmu. Ya, ente bikin dah nih majelis ilmu. Ente undang ustadz-ustadz buat ngajar, buat ngaji dan segala macam. Nah, ini dia waladun solihin, ya. Waladun solihin dia do'ulah. Ya, ini anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. 3 investasi inilah yang akan kita perdalam insyaallah di pembahasan yang berikut. Ntar kita sambung nih. Saya udah tulisin nih doa untuk saudara bisa punya anak keturunan. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini.